يا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أستغفر العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح الجلسة مثل ما نهى أهلنا وأسلافنا وسادتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وأباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم وقراءتنا في قراءتهم ودعواتنا في دعواتهم واجتماعنا في اجتماعهم. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مصطفى دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا رب فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. يا رب وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ الناسم. مصطفى دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتاكم. يا رب وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. يا رب فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. يا رب يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت
إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajman. Mabadu alhamdulillah, malam minggu tepatnya tanggal 14 Januari 2023 bertepatan dengan tanggal 21 malam 22 Jumadal Akhirah 1444 Hijriah. Alhamdulillah, yang harusnya malam Sabtu pertama simpan, tapi karena ada jadwal Ustadz Alwi jadi nggak bisa. Anda pikir udah libur deh ya. Enggak, minta ganti juga. Itu minggu kedua. Tadi Ana ada pengajian dulu rutin sebulan sekali minggu kedua jam 8. Tapi tadi Ana datang jam 9 lewat seperempat. Jadi minta menteri itu kemalaman nih. Ana takut gak nih, Ana gak kecetaim, gak boleh. Sebab mau Ustadz Alwi Ana dibolehkan bikin ngaji. Yang penting ngaji, ngaji, ngajar, gak apa-apa. Yang penting jadwal Ana berangkat. Iya Ustadz. Jadi kalau ngalangin gak boleh. Ya, Ana hormati Habib Mustafa bin Hasan Redjus, Habib Omar Segap, Habib Jul Basyeban, dan tuan rumah Haji Yadi. Dan semua jamaah yang aktif, laki perempuan tua muda, dalam perkumpulan sebulan sekali simpan ya, yang pada malam hari ini aja bulan ini diganti malam minggu kedua, tapi nggak tahu sampai kapan. Bulan depan ada lagi kayaknya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana tadi begitu duduk diingat sama Habib Jul. Ana lupa bahwa bulan kemarin tuh pelajaran ada 10 perkara itu. Ana baru terangin 2. Ya, kata beliau tadi teruskan. Ana lihat di tas nggak ada. Jadi tentang Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala rahimah wa nafa'na bihil jami' fid din wa Allah, yang beliau saat masuk pasar Baghdad Basrah ya, beliau dijegat sama orang-orang saudara seagama yang sedang berusaha di sana. Lalu beliau mereka berkata, "Ya Imam Ibrahim bin Adham, apa nih yang kami rasakan?" Tuh ngerti akan firman Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepada aku, pasti aku akan perkenan doa kalian. Tuh, tapi nad'u, kami minta sama Allah, tapi kok nggak terima apa yang kami pohonkan. Katanya, kata Imam Ibrahim bin Adham, matat gulubukum bi asyrati asya. Hal itu disebabkan karena hati kalian mati tersebab 10 perkara. Betul ya? Tuh, jadi yang menyebabkan doa kita nggak diperkenan oleh Allah, padahal Allah telah nggak mungkin ingkar janji, karena di hati kita, tuh ngerti, kan hati segala. Tuh, idza mata qalbu matat jawarihu. Kalau udah hati seseorang mati dalam pandang agama, mati semua organ tubuh yang ada. Tuh, jadi hati kalian udah mati tersebab 10 perkara. Tuh, pertama ya, kita mengaku apa tuh pertama? Lupa nih. Ada 10. Tuh ngerti? Ta'rifuna haqqallah wa lam tu'addu. Kalian mengetahui, mengerti akan hak Allah Ta'ala yang ada pada kalian, tapi kalian tidak tunaikan. Betul gak? Itu nomor 1 tuh. Kalian tahu hak Allah. Kan kita tahu hak Allah. Betul gak? Apa? Untuk kita sembah Allah Ta'ala dengan tidak menyekutukan Allah akan sesuatu. Dan di antara hak Allah kewajiban-kewajiban yang wajib atas kita dari Allah Ta'ala. Tapi kalian tahu hak Allah sementara kalian tidak melaksanakannya atau menunaikannya. Nah, itulah sebab yang pertama. Ya, di antara 10 sebab yang menjadikan doa kalian yang kalian panjatkan kepada Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa tuh yang kedua? Ada yang ingat gak? Kalau ente urutannya ingat, insya Allah ingat sampai 10 nih.
Yang kedua, oh, tuhibbuna hubba Rasulillah. Gitu ya. Terus walam, tapi kalian tidak melaksanakan ajarannya. Iya, yang kedua. Yang ketiga, tuh, ntar dulu deh. Jangan paksa-paksa, nggak boleh. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi ada 10, aneh lupa. Nggak bawa kitabnya lagi, aneh astagfirullahaladzim. Kalau aneh bawa kitab saya berani terangin. Kalau enggak berani deh. Tuh. Pertama, kalian tahu hak Allah tapi kalian enggak melaksanakannya. Kedua, kalian ngaku cinta kepada Rasulullah tapi kalian enggak ikuti sunnahnya. Sunnah syariat ya. Tuh syariatnya. Terus yang ketiga ya. Oh, yang ketiga bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebisa-bisanya aja nih ya. Artinya yang aneh apal sedapatnya bismillahirrahmanirrahim. Sebab yang ketiga kata Imam Ibrahim bin Adham kepada masyarakat yang saat itu tahu siapa Imam Ibrahim bin Adham, yang beliau orang dekat di sisi Allah Ta'ala, orang mulia di sisi Allah Ta'ala, yang awalnya beliau anak raja ini. Apa kata beliau? Watagra'una kitaballah, watagra'una al-Quran, sebabkan redaksi macam-macam. Watagra'una al-Quran walam ta'malu bih. Ketiga kata Imam Ibrahim bin Adham, kalian membaca Al-Quran. Tuh, ini berarti buat yang bisa baca. Yang menjadikan kalian berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, lalu yang padahal telah berjanji, mintalah kepada aku, pasti aku akan kabulkan. Tapi kalian merasa berdoa kepada Allah, ya, kalian enggak dapatkan seakan-akan Allah telah menerima permintaan kalian. Sebabnya ada 10. Pertama, kalian tahu hak Allah tapi kalian enggak tunaikan. Kedua, kalian mengaku cinta Rasulullah tapi kalian enggak menjalankan ajarannya. Yang ketiga, watagra'una kalam Allah atau watagra'una kitab Allah. Kalian baca kitab suci Allah Al-Quran. Walam ta'malu bih, tapi kalian tidak mengamalkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Apa ya? Quran kan ada perintah, Quran ada larangan. Quran ada seruan, Quran ada panggilan. Ini buat kita ya. Kan masih banyak perintah Quran yang kita nggak jalankan. Tapi nggak semuanya, alhamdulillah. Quran memerintahkan bagi orang yang ada iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Apa? Untuk menjaga, memelihara diri dia yang beriman dan keluarganya dari siksa api neraka jahanam. Jadi kalau ada orang tua yang tidak menjaga dirinya, enggak menjaga anak istrinya dari hal-hal yang itu dapat menjuruskan mereka ke neraka jahanam, berarti mereka enggak mengamalkan Al-Quran itu. Orang yang enggak mengamalkan apa yang Al-Quran perintahkan, itu satu di antara tercegahnya doa untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diterusin enggak ada kitab yang enak. Mendingan enggak ada kitab tapi enak apal. Tuh apal tapi dalam pengamalan insyaallah. Ambil berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aliyin ibni Abi Talib karramallahu wajhah wa an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbi wa hubbu ahli baiti nafi'un fi sab'ati mawatin ahwaluhunna azimah indal wafat wa indal qabr wa indal nashr wa indal kitab wa indal mizan. Kurang atuh. Indal wafah, indal qabr, indal nashr, indal mizan, indal kitab. Kurang atuh. Kurang atuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Indal wafah, indal gabar, indal nashar, indal mizan, indal hisab. Satu lagi apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbi wa hubbu ahli baiti nafi'un fi sab'ati mawatin
ahwaluhunna azimah indal wafah wa indal gabar wa indal nashar wa indal mizan wa indal kitab wa indal hisab wa indal sirat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa astaghfirullahaladzim. Ini hadis diriwayatkan dari dua sahabatnya Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi wa alihi. Pertama dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan kedua dari Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Di mana mereka berdua, Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Abi Sufyan dan Imam Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka berdua berkata, Gala Rasulullah SAW, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli alaihi wa alihi, hubbi, kecintaan kepada aku dari kalian. Jadi pengakuan cinta kita kepada Rasulullah nih, tuh, ya, perbuatan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, ya, yang berarti cinta itu apa? Tuh, menyenangi orang yang kita cintai. Wa hubbu ahli baiti, dan kecintaan kalian kepada ahlul baitku, keluarga Nabi Muhammad SAW, dengan tidak membedakan satu dengan lainnya. Artinya semua mereka darah Rasul sama. Tuh, ngerti? Umumnya orang yang gak dasar ilmu mencintai keluarga Rasulullah yang alim, yang soleh, yang berkeramat didatangi, yang waliullah segala macam diziarahi. Sementara yang hidup, yang gak ada kelebihan ilmu pada darah Rasulullah, dia hinakan. Gak mencintai Rasulullah namanya itu. Bapak Rasulullah gak mengatakan cintai keluargaku yang alim, yang soleh, yang wali. Enggak. Keluarga aku secara keseluruhan. Kecintaan kalian sama Muhammad SAW, hobi mencintai aku atau kecintaan kepada aku dari dia yang sebagai umatku, wa hubbu ahli baiti, dan kecintaan seseorang dari umatku kepada keluarga aku, umum seluruhnya tanpa membedakan status sosial kehidupan mereka dan enggak membedakan ya siapa dan apapun mereka, tapi mereka darah Rasulullah. Betul, yang berasal dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, bukan yang ngaku gebugin. Iya. Ngerti ya? Yang ngaku gebugin. Tahu deh? Artinya gebugin usir dari kampung kita, ngapain? Tuh, ngerti? Bawa laknat itu. Man yantami ila ghairi abi wa huwa ya'lam annahu ghairi abi, tuh ngerti? Faqad kafar biman nuzila ala Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa-siapa orang yang mengaku bernasab kepada seorang ayah, yang dia tahu dia bukan bin itu ayah, ya, maka dia sungguh telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang kafir yang mau hormatin. Tuh, ngerti? Ngaku Habib itu enggak? Sekarang lagi ngaku Habib nih. Kenapa? Ansopnya gede. Tahu ansop gak? Tahu ya? Amplopnya gede. Apalagi dia datang kampung orang dihormatin. Tuh ngerti? Bujuk bola nat. Tuh nggak boleh tuh. Ya ngaku-ngaku Habib nggak boleh tuh. Nggak usah ngaku. Kalau kata abah aneh tuh, almarhum abah aneh tuh, waktu mau mondok ke Bangil tahun 90, Khalid mau mondok di Jawa Timur. Ini almarhum abah aneh. Anda pernah sampaikan ini di depan Habib Zainal Assegaf tuh, yang ketua Akobah. Tuh. Ya. Abah Ane waktu nama mondok tanggal 30 Juni itu tahun 90 ke Bangil, tempat Hasan Baharun. Khalid, tuh ngerti? Khalid mau mondok di Jawa Timur. Tempat Khalid mondok Abah belum pernah, tapi itu di Bangil. Bangil dari Surabaya kurang lebih Jakarta Bogor, kata Abah Ane. Di Surabaya banyak Bani Hashim. Abah Ane manggil Bani Hashim karena Abah Ane walaiti belajar Hadramut. Tuh. Ya di sana banyak Ba'alawi. Tuh Bani Hashim atau Bani. Kalau Khalid ketemu sama orang ditanya, "Man anta?" Gol anta Khalid bin Amr Zubairi. Jangan ngaku Bani Hashim kapanpun, bagaimanapun, dimanapun. Tapi ikuti jalan yang diterapkan oleh Bani Hashim. Khalid Allah muliakan. Itu pesan Abah sampai sekarang ingat. Sampai tanggal Abah yang ngomong ingat. Kurang lebih Abah yang ngomong sama jam 9 itu. Pagi. Karena nanti jam 2-nya berangkat. Jangan Khalid dimanapun, apapun orang menghormatin, bilang Khalid bin Amr Zubairi. Khalid enggak akan dimuliakan oleh Allah kalau ngaku Bani Hashim. Tapi bilang Khalid bin Zubairi, tapi ikuti Bani Hashim dalam tuntunannya, ajarannya, dan pegang perjalanannya. Allah muliakan. Itu pesan Abah Ane. Jadi bukan untuk ngaku dari bagian Bani Hashim, tapi ikuti Bani Hashim. Bani Hashim itu keluarga Rasulullah. Kan Habib bilang Bani Hashim ini. Tuh. Jadi kata Abah Ane, ngaku nggak usah, ikuti. Makanya Ane pernah ketemu orang yang kayak Ane masyaikh, dong deh, ketemu, ya lalu dia ngaku Habib, Allah mah aneh anjing.
ente bego tolol. Akhirnya dengan ente ketahuan bukan berhasil ngaku dihinain orang. Ikuti aja mereka, bilang gitu. Ente mau duit ya, mau penghormatan ya, kesian. Ikuti mereka. Kan umumnya mereka yang ngaku mau apa mau dihormatin udah selesai. Tahu nggak? Nggak lebih. Karena dia pikir oh jadi Habib enak kali. Tahu nggak? Ji beban. Tahu nggak? Maka di antara mereka tuh yang dapat penghormatan. Kalau aneh nggak mau begini. Tahu nggak? Tak tanggung jawabnya sama Allah. Tahu nggak? Malu dihormatin sama orang segala macamnya. Yang nggak dasarnya mau ngaku-ngaku. Itu yang menentukan mereka keluarga Rasulullah kan Allah. Tuh, Allah Ta'ala yang memberikan mereka kemuliaan. Tuh. Dan mencintai keluarga Rasulullah itu wajibnya dari Al-Quran ya. Nas Al-Quran dari Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi wa alihi. Nah kata Muhammad SAW. Ya. Kecintaan kepada aku dari orang yang sebagai umatku. Dan kecintaan kepada keluarga aku dari umatku. Nafi'un. Bermanfaat. Tuh perbuatan cinta kita kepada Muhammad SAW. Ya. Perbuatan cinta yang datang dari diri kita umat Muhammad SAW ya kepada keluarga Muhammad SAW, tuh kecintaan kita kepada hal itu manfaat buat kita ya, bukan buat Rasulullah ya, bukan buat keluarga Rasulullah, bukan buat kita cintai ini Habib dengan latar belakang yang berbeda, tuh ya kita cintai mereka, dasarnya tuntunan ilmu, tuh sehingga orang yang tahu kemuliaan keluarga Muhammad SAW dalam agama ya. Kenapa? Karena nggak bisa dipisahkan antara keluarga Rasulullah dengan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka berdua kata Rasulullah akan datang kepada aku di telaga nanti hari kiamat. Sehingga orang yang di dunia hidup bawa aturan Quran, kata dia, ya, tapi nggak bawa keluarga Rasulullah dari Quran yang dijalankan, namanya nggak nyambung itu. Nggak ketemu sama Rasulullah di telaga itu. Nah kata Rasulullah, ya itu Al-Quran sama keluarga Rasulullah, tuh nih nggak pernah bisa dipisahkan satu dengan lainnya hatta yardi aliyal haud. Sampai nanti ya dua-duanya itu datang kepada aku di kapan di telaga. Nah kita cintai keluarga Rasulullah ya dengan dasar Al-Quran ya dengan dasar ya hadis Muhammad SAW dan dengan keterangan semua ulama-ulama sholihin para waliullah imam agama termasuk yang 4. Tuh ngerti? Sebagaimana Imam Syafi'i katakan ya hubbukum ya ahla baiti Rasulullah ya fardun fil Qur'ani anzalah. Tuh wajib tuh ngerti? Sehingga Imam Syafi'i memastikan enggak sah salat orang yang ya dia dalam sholat tidak bersolawat kepada Muhammad SAW. Tuh. Sehingga kata Imam Syafi'i merendengkan itu antara ya tauhid kepada Allah dengan keluarga Muhammad SAW. Kata Imam Syafi'i kalau saja mereka nih manusia mau membelah dadaku, ya maka pasti mereka dapatkan di dadaku ini syatran, ada 2 garis. Tuh ngerti? Ada 2 garis terbentang. Tuh ngerti? Satu garis yang itu tauhid kepada Allah Ta'ala. Wabijanibi dan sementara di sebelah lainnya itu apa garis yang membuktikan aku cinta Rasul Muhammad SAW. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam kitab yang anda baca kemarin hari Jumat. Cuma belum anda catat. Kemudian paham. Tuh. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan dalam riwayat lain. Kalau saja ya mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW sebagai perbuatan bid'ah. Maka aku akan menyatakan inilah sebaik-baik dan sewajib-wajibnya bid'ah. Seandai kata gitu, ada orang menganggap. Jadi ada kalimat itu udah anda baca, tapi anda belum paham, belum anda catat, anda mau catat. Lau syugga galbi, kalau hatiku dibelah nih kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Oleh manusia mau belah, aneh belah deh. Pasti mereka belah, mereka dapat itu di hati anda ada 2 baris tulisan. Barisan yang pertama ya, yang itu adalah meyakinkan tauhid dan meyakinkan syariat Muhammad SAW. Sementara garis yang satunya lagi, garis itu menyatakan wajibnya mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi wa alihi. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, ya, itu mencintai keluarga Rasulullah. Kalau yang perempuan kan Syarifah atau Wan IP kita panggil segala macamnya. Itu kalau kita betul ya, hati menerima betul ini emang aku menyembah kepada Allah. Ya sehingga di antara yang Allah wajibkan buat aku setelah kewajiban itu aku wajib mencintai keluarga Muhammad SAW. Karena apa? Karena Allah Ta'ala yang menentukan kemuliaan buat mereka. Sebab nggak ada perbuatan Allah yang baru. Maka kata Rasulullah, kecintaan kalian kepada aku dan keluarga aku, nafi'un, itu bermanfaat. Ente tahu dah arti manfaat, tahu ya? Tuh. Ya, di mana kemanfaatan tadi buat dia yang ada kecintaannya kepada aku dan keluarga aku, fi sab'ati mawatin, pada 7 tempat. Tuh, 7 tempat, 7 keadaan, ya. Yang mana 7 tempat atau 7 keadaan tadi? Ahwaluhunna azimah. Huru haranya atau halilintarnya amat sangat dahsyat mengerikan. Yang ngomong Rasulullah nih.
Nabi Muhammad bilang ada 7 keadaan. Ini 7 keadaan halilintar. Apa goncangannya amat sangat naudzubillah. Arti haul tuh huru hara. Tuh, makanya kita baca apa Burda tuh ada tuh. Ya, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwal. Bagi setiap huru hara, dari aneka huru hara muktahimi yang siap menyerang kita. Tuh, kita di hari kiamat banyak diserang dengan aneka huru hara yang mengerikan. Tuh, maka enggak ada andalan kita untuk bisa membela kita dalam huru hara mereka kecuali Muhammad SAW. Tuh, sehingga apa? Sehingga turja syafa'atuh. Harap apa syafaat Muhammad senantiasa diharapkan oleh yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hanya orang beriman yang senantiasa punya harap mendapat syafaat Rasul di hari kiamat. Kenapa? Hari kiamat banyak huru hara yang kita pasti hadapi. Nah, ini kata Rasulullah ada 7 tempat. 7 tempat ya, ahwaluhunna, huru hara di 7 tempat tadi. Ente tahu huru hara ya? Enggak ada orang kejadian huru hara hidupnya aman, enggak ada. Mencekam naudzubillah. Udah gitu ini huru hara kiamat ini. Ini huru hara kata Rasulullah di 7 tempat yang kalian pasti alami. Azimah, amat sangat agung, pada Rasulullah nggak ngalamin. Mana ada Rasulullah apa namanya dibikin tercekam oleh sesuatu, nggak ada. Rasulullah senantiasa tenang dan santai dan setiap keadaan. Nabi Adam takut dari kiamat. Nabi Musa takut. Nabi Ibrahim takut dari kiamat. Nabi Muhammad nggak ada. Tenang. Tapi Nabi Muhammad mengatakan ada 7 tempat yang demikian genting, demikian dahsyat huru haranya. Maka tidak akan dirasakan dahsyatnya huru hara pada 7 tempat ini oleh orang yang bermodalkan cinta kepada aku dan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi 7 tempat kita pasti alami. Wallahumma pasti alami. Aneh pasti ngalamin. Tuh. Aneh ngalamin, ente ngalamin, siapapun ngalamin. Dari 7 tempat. Tuh. Ini huru haranya naudzubillah mengerikan. Tapi belum sempat hal yang mengerikan ya. Tahu-tahu udah ada yang Allah kehendaki ya menyelamatkan kita dan menangkan kita ya pada 7 tempat ini. Ternyata yang dapat menjadikan kita tenang dari tempat yang demikian mengerikan kata Rasulullah. Apa? Cinta kita kepada Muhammad SAW dan cinta kita kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi wa alihi. 1 kata Rasulullah. Nih tempat yang pertama. Yang ini tempat mengerikan. Yang bahkan tempat yang pertama nih. Ya, ini taruhannya iman. Taruhannya iman. Bujuk dah. Tuh, berarti bisa-bisa iman kita hilang nih di tempat yang pertama ini. Apa? Tuh indal wafat. Ketika sekarat. Meninggal. Ketika roh siap meninggalkan kita punya jasad. Tuh, ngerti? Karena saat itu setan beserta iblis mengerahkan aneka kekuatannya untuk jangan sampai kita mati dalam iman kepada Allah. Tuh, kalau keluarga Rasul dijamin. Pasti dijamin itu. Kenapa? Kata Imam Fagil Mugaddam dan seatasnya siap menghadiri ya anak cucu turunannya yang dalam keadaan sakratul maut. Sehingga Anda baca kitab, direkam saya dengar video ya, ini video. Imam Fagil Mugaddam minta sama Allah ya diizinkan untuk menghadiri orang yang lagi wafat buat anak cucunya dan buat yang cinta kepada anak cucu. Dan kata dia apa? Diizin dan dikabulkan doaku oleh Allah. Banyak orang awam ya bukan Habib, tapi ketika mati baik. Nah, entar lama-lama boleh saat itu boleh setan. Oh, dia masya Allah cucu Nabi baik. Nanti Imam Fagil Mugaddam. Anda baca dengan mata kepalaan itu kitab. Bahkan ada terangkan. Tapi saat itu pakai video kayak begini suruh matiin, takut fitnah. Untuk orang, lu udah nggak bener agama pakai fitnah lagi bego. Tuh Imam Fagil Mugaddam minta sama Allah. Kalau anak cucu udah jelas, dia pasti hadir. Tapi dia minta juga ya wal muhibbin kepada para pecintanya. Dia minta tuh Allah Ta'ala hadirkan di saat anak cucu dalam keadaan sekarat. Dan dia minta hadir ya saat orang yang sekarat, yang orang itu minal muhibbin. Kepada para pecinta min aulad Fatimah. Dari anak cucu mana. Tuh nih, apa? Fa'adhinallahu lah, Allah izinkan. Anda bilang, alhamdulillah dapat aja tuh anak mata anak ngeliat kitab. Dan Allah kasih anak berani terangin PA. Kenapa? Karena nggak mungkin kitab ulama yang tersebar kalau diisinya nggak kebenaran. Tuh, jadi kalau ada orang ngarang kitab lalu takut-takut nyetaknya, apalagi takut-takut untuk tersebar, karena ada kesesatan. Tuh, kalau kebenaran kan nggak bisa ditutupin. Tuh. Tapi kebenaran bisa jadi apa? Diambil sama orang jahat supaya nggak tersebar.
Terlalu banyak kitab orang besar sisi Allah Ta'ala yang setiap zaman ada musuh yang gak kepengen kitab ini diketahui oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena mungkin berkah kitab ini orang jadi sadar. Dengan kitab ini orang jadi ngerem dari kejahatannya. Ada tuh. Sehingga setiap zaman ada tuh pemutar balik kebenaran syariat Muhammad SAW. Tuh, jadi yang pertama kata Rasulullah indal wafah. Ketika wafat. Itu kan wafat genting itu, mengerikan itu. Mengerikan taruhannya iman Islam itu. Tuh. Tapi ada orang yang di saat sekarat ya dia mendapatkan kemanfaatan ya dari hal yang menakutkan tadi. Tuh nih, ternyata modalnya apa ya? Modal dia mencintai dalam hatinya akan Nabi Muhammad SAW. Dalam hati berarti membenarkan ajarannya, melaksanakan semampunya bisa laksanakan. Dan dia juga ya manfaat yang dia dapatkan saat sekarat karena dia mencintai anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dengan tidak membedakan satu dengan lainnya. Tuh satu kata Nabi Muhammad SAW. Indal wafa. Ketika wafat. Yang kedua. Tuh nih. Tempat yang kedua, yang ini juga merupakan tempat yang amat sangat dahsyat, mengerikan. Na'udzubillah. Woi nas'alullah al-afiyah. Ngeri. Tuh, apa? Indal gabar. Ketika dimasukkannya seseorang kita yang udah mati ke alam kubur. Orang yang mati dalam kubur mengerikan. Tuh, malaikat mungkar nakir belum datang aja nih, belum menampakkan wajahnya. Langkahnya aja itu na'udzubillah. Seperti suara halilintar itu. Ketika mendatangi seorang mayit di alam kuburnya. Tuh. Tapi ada seorang mayit yang dikuburkan ya di alam barzakhnya. Ya, yang itu keadaan yang naudzubillah, ya, tapi tahu-tahu dia Allah telah berikan aman, tenang, tentram, damai, nggak ada rasa takut A, nggak ada rasa takut B. Ternyata ya rasa aman, rasa tenang, rasa santai yang dia dapatkan, ya itu nggak lebih karena kemanfaatan dia semasa hidup di dunia. Ya, ada kecintaan di hatinya kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wasallam, dan kecintaan dia kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau agama mewajibkan kita untuk cintai Rasulullah, cintai Allah, maaf kemanfaatan apa yang agama wajibkan kembali buat kita yang meyakinkannya. Kan Allah Ta'ala gak pernah mengambil manfaat dari perbuatan yang Allah wajibkan atas kita. Nabi Muhammad nganjurkan kita suatu perbuatan. Lalu Nabi Muhammad ngambil untung, mustahil. Mustahil, buat kita ini semua. Tuh, itu yang kedua. Tempat yang kedua. Kuburan ngeri loh. Sebagaimana itu contohnya yang terlihat ada minal muhibbin. Di zaman Abdullah Haddad. Orang di zaman Abdullah Haddad. Radhiyallahu rahimah. Masuk kubur meninggal. Ya. Dan yang mensolatkan itu jenazah Abdullah Haddad. Abdullah Haddad Allah kasih nyempatkan waktu ngantar kubur jenazah orang tadi. Tuh, sampai orang itu dikubur selesai Abdullah Haddad jalan. Saat Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad jalan, ya. Orang yang ya bareng pas Abdullah Haddad melihat sendiri akan robahnya wajah Abdullah Haddad. Entar ceria, entar ihmar merah, entar ceria lagi, entar merah lagi. Tuh ngerti? Maka dikatakan hal itu kepada Abdullah Haddad. Ya Habib, tuh nih, apa ini yang engkau sedang rasakan? Ada apa ya Habib? Tuh nih, kok wajah engkau tertutup senyum, jalan lagi, takut lagi. Dia bilang, nih fulan minal muhibbin. Nih si fulan nih yang merupakan orang yang cinta kepada ahlul bait. Tuh ngerti? Tadi dia ditanya malaikat mungkar nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tuh, galak si orang ini yang meninggal menjawab, Syekhi Abdullah Ba'alawi. Gua nggak tahu man rabbuka siapa, yang gua tahu teladan gue, panutan gue, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Malaikat tegasin lagi, man rabbuka, Syekhi Abdullah Ba'alawi. Terus sampai gitu ada malaikat kembali kepada Allah, ya Rabb. Tunggu, anta alam bi'abdik. Ya Allah, engkau tahu nih akan hambamu begini. Kata gullahu, katakan oleh kalian hai malaikat, marhaban bi Syekh Abdullah Ba'alawi. Ente lo tanya apa, jawabnya apa? Ya udah marhaban, selamat buat ente. Tuh nih, karena semata-mata pangkat atau kedudukan guru ente Habib Abdullah Ba'alawi Abdullah Haddad. Tuh, setelah Abdullah Haddad Allah bukakan tuh pendengaran hal yang kejadian di alam barzakh dari orang yang ada di zamannya, ya. Ternyata di akhir Allah selamatkan, benar-benar ceria lagi, tenang jalan. Itu bermodalkan cinta sama ahlul bait loh, nyata di alam kubur loh. Padahal nih orang tadinya sebelum kenal Haddad hidupnya begajulan. Nah, yang ketiga Muhammad SAW, tempat yang naudzubillah, yang azimah sangat amat dahsyat huru haranya. Indan nasyar, ketika dibangkitkan hari kiamat. Dibangkitkan hari kiamat kan itu mengerikan. Mengerikan.
Tapi ada orang yang di hari demikian mengerikan, dia selamat. Kenapa? Karena dia ya ada kecintaan di hati kepada Muhammad SAW dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu yang ketiga. Tempat yang keempat kata Nabi Muhammad SAW. Tuh, ya. Wa indal hasyar, ketika digiring. Tadi kan baru dibangkitkan tuh. Kan habis dibangkitkan kita langsung digiring ke padang mahsyar. Tuh. Nah itu, na'udzubillah, kan manusia mengerikan saat itu. Tapi ada di hari yang demikian mengerikan, hari penggiringan manusia dari alam kubur, ya, ada manusia yang tenang, nggak takut, nggak apa segala macamnya. Ternyata di antara sebabnya adalah kecintaan dia kepada Muhammad SAW. Berarti kalau dikata cinta kan dia berarti melakukan perbuatan yang menjadi kesenangan orang yang dicintai. Sebab innal muhibba liman yuhib muti. Tuh. In kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhib muti'u. Jika benar kecintaan kamu kepada orang yang kamu cintai, la ata'tahu, pasti kamu akan mentaati orang yang kamu cintai. Misalnya kita ngaku cinta nih sama orang tua, ini bicara kita aja manusia. Mengerti? Kalau emang benar kecintaan kita kepada ayah ibu kita yang telah melahirkan kita, merawat kita, mau segala benar, maka kita pasti akan mentaatinya, mematuhinya. Kenapa? Innal muhibba, karena sungguh orang yang mencintai, liman yuhib, kepada orang yang dicintainya, muti, akan taat. Tuh, akan taat, akan patuh. Tuh, sehingga dia senantiasa melakukan apapun yang itu disenangi oleh orang yang dia cintainya. Yang keempat, tadi berapa tuh? Keempat. Tuh. Yang kelima kata Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Tempat yang mengerikan. Apa? Indal kitab. Ketika ya kita mendatangi tempat menerima buku catatan. Kan buku catatan ada dua itu. Ada yang fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ada yang wa amma man utiya kitabahu bishimali, atau wa man utiya kitabahu wara zahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, na'udzubillah. Itu mengerikan. Keadaan mengerikan, tapi ada orang yang di dalam keadaan yang mengerikan tadi, tempat kelima ya, yang dia aman, tenang segala macamnya, sementara ya hal itu didapatkan karena berkah kemanfaatan yang pernah dia miliki di alam dunia dalam bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Itu tempat kelima. Tempat yang keenam, wa indal mizan, ketika mendatangi tempat timbangan. Kan kita terima kitab. Kitab itu buku isi catatan kita itu. Tuh ada yang di buku catatannya ya. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya, na'udzubillah min dzalik. Lalu timbang mizan. Itu mengerikan. Tuh. Ya. Ditimbang amal kita. Baik buruknya bergantung timbangan. Maka kalau berat timbangan kebaikan kita, ya, insya Allah tempatnya fi 'isyatir radiyah. Ringan fa ummuhu hawiya, na'udzubillah. Nah, yang menjadikan kita tenang, kita santai, kita aman di tempat yang mengerikan di antara mizan, ya, itu di antara kemanfaatan yang ada di diri kita semasa hidup di dunia, ya, dengan Islam yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, tuh kita cari tahu apa yang wajib atas kita dalam ajaran agama Islam, yaitu mencintai Nabi Muhammad SAW dan menjadikan Nabi Muhammad di atas segala, ya, bahkan kalau bukan kalau perlu, wajib itu Nabi Muhammad tuh harusnya kita cintai melebihi cinta kita kepada diri kita itu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsih. Tunggu deh, wa walidih, wa waladih, wa nasi ajma'in. Ini harus perlu kita terangkan terus segala macam ya, sambil terus tuh kita tingkatkan. Aneh pun sampai sekarang belum sampai situ. Untungnya ulama menjelaskan la yu'min itu la apa? La kamal, enggak ada kesempurnaan, bukan enggak beriman. Memang terjemahannya begini. La yu'minu, enggak beriman. Loh, enggaklah beriman salah seorang di antara kalian. Ternyata la di situ bukan la mentiadakan, tapi tidak sempurna. Betul ya? Tidak sempurna iman salah seorang di antara kita nih, ya. Sehingga kita menjadikan Rasulullah itu yang paling kita cintai melebihi cinta kita sama diri sendiri. Dan melebihi cinta kita kepada kedua orang tua. Dan kita menjadikan Rasulullah yang paling kita cintai ketimbang anak kita. Wa malih, dan harta kita, wan nas ajma'in, dan manusia keseluruhannya. Kita belum mampu. Gini nih, kita harus menjadikan tuh Rasulullah. Enggak, kalau dikasih Rasulullah bukan namanya ya. Tuh ngerti? Apa ajarannya, bimbingannya, tuntunannya semua. Tuh
Tuh, apa yang Rasulullah SAW ya bawa dari Allah untuk kita, maka kita jadikan tuh ya hal itu di diri kita paling kita cintai ketimbang segala-galanya. Tuh, meskipun terhadap diri kita sendiri, terhadap kedua orang tua kita, terhadap anak kita, terhadap apa yang kita miliki, dan terhadap seluruh manusia. Tuh, kalau kita bisa menjadikan Rasulullah di diri kita di atas segala ketimbang lainnya, itulah bukti kesempurnaan iman kita sama Allah. Kan kita gak bisa itu. Tuh, ngerti? Untungnya lahnya bukan arti tidak. Tuh, maksudnya tidak sempurna. Berarti ada iman kita sama Allah, iman kita sama Rasulullah, ya. Tapi kesempurnaan gak kita dapat kalau kita belum bisa menjadikan Rasulullah yang paling kita cintai di dalam kehidupan kita melebihi segala-galanya. Bahkan sampai melebihi diri kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, dan semua apapun yang ada di alam dunia ini. Kita belum bisa itu. Memang kan tahapnya belajar. Ya itu tempat berapa tuh? Kelima. Iya, betul ya? Keenam tadi mizan. Iya, mizan, timbangan. Wafat, kuburan, kebangkitan kiamat, penggiringan di hari kiamat. Terus, apa lagi? Menerima buku catatan, mizan, timbangan. Yang ketujuh, apa? Wa indas sirat. Dan ketika, kita berada di atas jembatan. Yaitu apa? Jisrun mamdudun ala zahri jahannam ala alamati jahannam. Tuh, tempat ya apa tali ya yang terhampar panjang ya yang ada di perut neraka jahanam. Itu mengerikan itu. Tuh, makanya kata Rasulullah ya, athbatukum 'ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti. Athbatukum, paling kokohnya, paling mantapnya. Tuh, ngerti? Akan seseorang di antara kalian dalam menempelkan kakinya di atas jembatan, borok-borok jatuh, goyang kagak? Asbat paling mantap, kokoh, blak, nempel kayak lem power blue. Tapi bisa jalan. Dia yang paling mantap ya, akan kakinya ketika menempelkan di atas jembatan Shiratal Mustaqim, asyaddukum hubban li ahli baiti. Dia yang paling sangat ya akan hal kecintaan di hatinya li ahli baiti kepada keluarga aku, kata Muhammad SAW. Karena itu tempat mengerikan. Sirat itu keadaan yang mengerikan. Naudzubillah. Maaf, Rasulullah nggak ngalamin ya. Artinya Rasul tetap pasti lewat. Kenapa? Karena meniti jembatan Siratal itu kepastian dari Allah Ta'ala buat setiap makhluk mendatanginya. Wa ma minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Pasti sudah. Tuh. Tapi mustahil kan Rasul ketakutan di situ. Mustahil. Nggak ada tuh tempat yang tujuh yang Rasul bilang mengerikan, Rasulullah ngalamin ngeri, nggak ada. Aman pasti. Tapi karena dahsyatnya itu keadaan buat orang sebuah Rasulullah, maka Rasul katakan ahwaluhunna azimah. Tuh. Mengerikan, naudzubillah. Tapi Rasulullah kan syariatnya pasti memberikan solusi. Tuh nih, nggak ada keadaan genting yang dialami oleh umat Muhammad SAW. Melainkan Rasulullah dengan syariatnya memberikan solusi. Ente hidup dengan kata takut, nih hal yang menghilangkan takut ente dalam syariat. Ente hidup dengan keadaan picik, nih syarat Rasul datang memberikan solusi dari kepicikan yang dialami. Ente penyakitan nih, syarat Rasulullah memberi jalan tuh nih untuk ente dapati dari Allah Ta'ala ya diangkat ente punya penyakit. Jadi nggak ada orang hidup berislam dengan tuntunan Rasulullah ya lalu dia kesulitan, nggak ada. Seandai kata dia hidup dengan syarat Rasulullah tapi enggak cukup apa yang dia dapatkan, tapi kalau dia betul beriman kepada Rasulnya, enggak menjadikan dia ngegerutu dengan kesulitan. Karena mungkin dia punya prasangka baik kepada Allah. Oh mungkin dengan ujian seperti ini saja yang Allah berikan yang dapat mengampuni dosa aku. Oh kali-kali ujian yang aku alami seperti ini, ya padahal ibadah aku jalankan, doa aku panjatkan. Dan sama orang gak jahat segala macamnya, aku punya hati gak iri dengki sama saudara seagama ya, tapi kehidupan aku terus menerus. Oh mungkin ada hikmah di balik ini. Tuh orang yang ibadah sama Allah benar begitu. Kesulitan yang ada gak menjadikan dia gerutu sama Allah. Oh mungkin ini yang dapat mengangkat derajatku. Oh mungkin kalau anak dikasih lebih rezeki, mungkin anak jadi lupa kali sama agama. Kan ada orang prasangka begitu sama Allah. Tuh ngerti gak? Jadi gak ada perbuatan Allah Ta'ala ya dianggap sebelah mata oleh orang yang melaksanakan syariat Muhammad SAW. Gak ada. Tuh, jadi kata Muhammad SAW tempat yang ketujuh indas sirat. Itu mengerikan. Na'udzubillah. Tapi ada orang di tempat yang mengerikan tadi dia nggak A nggak B. Dia aman. Tuh ngerti? Dia aman. Bahkan mungkin kalau mungkin dia kayak main kayak kita kayak di dunia dimain-mainin kali. Tuh ngerti? Orang kan takut dia mungkin dimain-mainin kali karena dia asbat yang paling kokoh kakinya. Tuh ngerti? Ketika berada di atas jembatan.
Tuh, jadi nggak ada orang yang paling kokoh ya tumit kakinya menempel di atas jembatan pada hari kiamat kelak ya, melainkan yang paling kokoh adalah yang paling amat sangat cintanya di hati di dunia kepada keluarga Nabi Muhammad SAW ya, dengan dasar iman emang yang menjadikan dia bisa cinta itu. Kenapa? Karena emang Allah Ta'ala zat yang menciptakan menjelaskan siapa ahlul bait Rasulullah. Rasulullah SAW ya menjelaskan siapa ahlul baitnya. Lalu terus tuh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu rahimah. Beliau lagi pulang dari jalan, lihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Diambil dua kali digendong, dipeluk. Dia bilang inilah yang aku saksikan Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar karena ngelihat Rasulullah kalau habis pulang dari mana-mana, ada Sayyidina Hasan, langsung tuh Rasul digendong, satu di kanan, satu di kiri. Nah, perbuatan yang dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar akan Rasulullah seperti itu ketika datang dari mana-mana, Sayyidina Abu Bakar pun melakukannya. Setelah Rasulullah wafat, beliau jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Sehingga beliau mengatakan urgubu Muhammadan fi ahli baiti. Perhatikan oleh kalian, pantau oleh kalian Nabi Muhammad SAW dengan kalian memperhatikan keluarganya, kerabatnya, anak cucu, turunannya. Lebih kurang teman-teman ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.